Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada video kali ini Ibu akan membahas tentang materi pembelajaran di kelas 5 tema 1 subtema 1 pembelajaran 1. Jadi semua serba satu ya, dan harapan Ibu semoga anak-anak Ibu menjadi pembelajar yang nomor 1, meskipun dalam situasi belajar jarak jauh secara mandiri dari rumah kalian harus tetap semangat. Pada tema 1 dengan judul organ gerak hewan dan manusia, pada video kali ini kita akan bahas pada pembelajaran 1. Baiklah, sekarang silahkan anak-anak fokuskan diri untuk belajar dan menyimak dengan seksama video ini. Namun sebelum kita lanjut pada pembelajaran 1, apakah kalian masih ingat apa sajakah contoh makhluk hidup? Contoh makhluk hidup adalah manusia, hewan dan tumbuhan. Tentu kalian masih ingat salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Pernahkah kalian melihat ikan berenang di dalam akuarium? Sungguh indah bukan, bersih-bersih ikan tersebut, meliuk-liuk dan sangat cepat sekali berkembangnya. Lalu pernahkah kalian melihat kucing yang lari mengejar tikus? Sangat kencang bukan larinya, bahkan kucing pun memiliki kemampuan memanjat yang sangat hebat. Pernahkah kalian melihat kelinci melompat-lompat ketika dikejar? Bagaimana bisakah kalian mengejarnya? Tentu akan sulit jika kucing tersebut memiliki kemampuan berlari yang sangat baik. Lalu bagaimana kucing tersebut bisa berlari begitu cepatnya, atau bagaimana kelinci bisa melompat? Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada manusia dan hewan memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang. Maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Setelah membaca informasi pada teks bacaan tadi yang berjudul organ gerak manusia dan hewan, terdapat 5 buah paragraf pada bacaan tersebut. Masing-masing paragraf memiliki ide pokok dan kalimat pengembang. Lalu apa itu ide pokok itu? Dan apa itu kalimat pengembang? Ide pokok merupakan sebuah ide mendasar menjadi pengembang suatu paragraf. Ide pokok bisa berupa kalimat utama yang berada di awal paragraf, di tengah paragraf, maupun di akhir paragraf. Mari kita coba pahami ide pokok paragraf dan kalimat pengembang melalui contoh paragraf pada teks bacaan tadi. Pada paragraf ke-1 ide pokoknya adalah, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kemudian kalimat pengembangnya adalah, secara umum bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh, dan makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Pada paragraf kedua ide pokoknya adalah, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak, sedangkan kalimat pengembangnya adalah, organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Pada paragraf ketiga ide pokoknya adalah organ gerak pada manusia dan hewan memiliki kesamaan, yaitu tulang dan otot. Sedangkan kalimat pengembangnya adalah, 1. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. 2. Untuk kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. 3. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Paragraf keempat, ide pokoknya adalah, tulang merupakan alat gerak pasif. Kalimat pengembangnya adalah, 1. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. 2. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan.
Paragraf kelima ide pokoknya adalah otot merupakan alat gerak aktif. Kalimat pengembangnya adalah pada saat otot menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Bagaimana anak-anak mudah bukan? Selanjutnya kalian harus sering berlatih. Perbanyak membaca lalu coba tentukan ide pokok serta kalimat pengembangnya. Sekian pembahasan dari Ibu Qurratul Aini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.